Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di kuliah pengantar farmasi klinis. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan obat rasional atau POR ya. Kita lihat dulu pengertian obat. Menurut Permenkes nomor 34 tahun 2016, obat itu sendiri adalah suatu bahan atau campuran bahan, termasuk di dalamnya adalah produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ya. Kalau kita lihat dari pengertian ini, obat itu termasuk ke dalam cakupannya cukup luas ya. Dia dari bahan atau campuran bahan, termasuk di dalamnya adalah produk-produk biologis seperti serum atau vaksin seperti itu ya. Di mana penggunaannya itu tidak hanya untuk penyembuhan, tapi juga untuk penetapan diagnosis misalnya, kemudian untuk pencegahan suatu penyakit, atau juga pemulihan kesehatan, dan juga yang terakhir adalah untuk kontrasepsi manusia. Nah, itu semua termasuk ke dalam obat. Sedangkan penggunaan obat rasional dikatakan rasional ya, menurut WHO itu apabila pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan diagnosa klinis atau dengan dosis dan periode waktu yang cukup serta dengan harga yang terjangkau. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa kriteria di mana penggunaan obat itu dikatakan rasional, yaitu yang pertama diagnosa klinisnya sesuai dengan kebutuhan pasien, kemudian dosis dan periode waktunya sesuai dengan diagnosa yang sudah ditegakkan, kemudian harganya juga terjangkau ya. Jadi dikatakan rasional itu menurut WHO kalau misalnya diagnosanya sudah sesuai dengan gejala atau dengan kondisi klinis pasien, kemudian dipilihkan dosis dan periode obat yang sesuai juga dan harganya terjangkau. Penggunaan obat rasional ini adalah menggunakan obat berdasarkan indikasi yang manfaatnya jelas terlihat dan dapat diperkirakan atau istilahnya evidence based terapi yang berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan ilmiah. Kemudian mempertimbangkan juga manfaat dan resiko dari pemberian terapi tersebut, risk and benefit ratio. POR atau penggunaan obat rasional ini merupakan suatu upaya intervensi untuk mencapai pengobatan yang efektif. Selanjutnya, yang melatar belakangi adanya penggunaan obat rasional ini, yang pertama adalah karena terdapat lebih dari 50% obat-obatan di dunia ini diresepkan dan diberikan ternyata secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien. Sehingga yang terjadi adalah sepertiga dari jumlah penduduk kesulitan mendapatkan akses obat-obat esensial karena obat-obat yang ada itu diresepkan atau diberikan tidak sesuai atau tidak tepat dengan diagnosa atau gejala klinis yang dialami pasien. Nah, beberapa kriteria penggunaan obat itu dikatakan rasional atau tepat, itu yang pertama adalah tepat indikasi, ya, apakah obat tersebut diberikan sesuai dengan indikasi yang memang dialami atau dirasakan oleh pasien. Kemudian tepat dosisnya, apakah dosisnya sesuai dengan obat yang diberikan, dengan indikasinya, kemudian tepat cara pemberian, apakah secara intravena, oral, intramuskular, dan sebagainya. Kemudian lama pemberiannya, selama 1 hari, 3 hari, 10 hari, 1 bulan, dan sebagainya.
Kemudian apakah aman dan efektif untuk pasien? Kemudian ketersediaannya bagaimana? Kalau misalnya obatnya ternyata susah atau sulit didapatkan di tempat atau di lokasi di mana pasien tinggal, ya itu bisa dibilang obatnya juga tidak tepat. Kemudian yang terakhir adalah harganya. Ya, kita sesuaikan juga ketepatan penggunaan obat ini sesuai dengan kemampuan ekonomis pasien, sehingga ketika pasien itu mendapatkan obat, dia tidak ada problem atau tidak ada permasalahan terkait dengan harganya. Selanjutnya, penggunaan obat yang tidak rasional jelas pasti akan menimbulkan permasalahan ya, di mana penggunaan obat yang tidak mempertimbangkan, perbandingan atau, risk and benefit rasionya, di mana dia menjadi tidak rasional apabila resiko dari pengobatan itu atau resiko dari terapi itu ternyata lebih besar daripada kebermanfaatannya. Kemudian dampak klinis dan dampak ekonomi menjadi, menjadi dampak yang paling dirasakan oleh pasien. Nah, karena terjadi, problem atau permasalahan akibat tidak rasionalnya penggunaan obat, itu kita perlu mengidentifikasi dia termasuk atau, bisa dikategorikan pada permasalahan yang mana. Yang pertama adalah ada persepan berlebih atau over prescribing ya. Biasanya contohnya adalah jumlah obat yang diberikan lebih dari yang diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu ya. Di sini misalnya pasiennya menderita hipertensi, kemudian pasiennya menderita komorbid diabetes, kemudian penyakit jantung koroner dan sebagainya. Nah, dokternya kemudian memberikan over prescribing, misalnya diberikan suplemen-suplemen untuk penyakitnya yang ternyata evidence base-nya belum cukup seperti itu. Atau misalnya pasiennya ternyata datang hanya untuk common cold saja. Common cold, kemudian batuk dan sebagainya. Tidak ada indikasi pengobatan atau pemberian antibiotik. Nah, itu dia disebut dengan peresepan berlebih atau overprescribing. Yang selanjutnya kebalikannya, yaitu peresepan yang kurang atau under prescribing. Contohnya adalah misalnya pasiennya tidak diberikan terapi zinc selama 10 hari pada balita-balita yang diare. Jadi pasien-pasien tidak mendapatkan obat-obatan atau tidak diresepkan obat-obatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien untuk penyakitnya. Lalu yang selanjutnya peresepan majemuk atau multiple prescribing, di mana pasien mendapatkan beberapa obat untuk satu indikasi penyakit yang sama dengan misalnya mekanisme kerja obatnya juga sama. Misalnya pasiennya mendapatkan ranitidin, omeprazol, kemudian sukralfat, antasida, dan domperidon misalnya, yaitu kan ada beberapa obat yang meskipun dia dari golongan yang berbeda, tapi cara kerjanya itu tujuannya sama gitu ya. Jadi dia diresepkan atau peresepan majemuk atau peresepan salah, incorrect prescribing, di mana pasien diresepkan untuk obat-obatan yang tidak sesuai dengan indikasinya atau tidak cukup bermanfaat untuk indikasi pasien tersebut. Misalnya diresepkan asam mefenamat untuk demam nyeri, padahal penggunaan paracetamol masih lebih aman dan masih cukup poten untuk pengobatan demam nyeri, seperti itu. Nah, selanjutnya dampak pengobatan yang tidak rasional ya. Jadi, pengobatan yang tidak rasional itu akan memberikan dampak ya, beberapa dampak. Yang pertama, dampak pada mutu pengobatan pelayanan ya. Misalnya pasien diare akut non-spesifik umumnya mendapatkan antibiotik dan injeksi, sementara pemberian oralit yang
pada dasarnya lebih dianjurkan, kurang banyak diresepkan atau kurang banyak dilakukan. Sehingga ketika kondisinya berlarut-larut, penggunaan obat yang tidak rasional akan menyebabkan mutu pengobatan dan pelayanan jadi menurun ya. Jadi pasien-pasien itu akan merasa pengobatannya jadi tidak sesuai ketika tidak diberikan obat-obatan yang berlebihan tadi. Kemudian biaya pengobatan akan berdampak juga pada biaya pengobatan, di mana peresepan obat dengan bermerek ya, obat-obatan bermerek dibanding dengan obat-obatan generik yang memiliki manfaat dan khasiat yang sama. Atau pada peresepan antibiotik ya, peresepan antibiotik yang tidak rasional. Kemudian kemungkinan efek samping dan efek lain yang tidak diharapkan ya. Ketika pasien itu mendapatkan obat-obatan yang memang tidak sesuai dengan indikasi penyakitnya atau mendapatkan obat-obatan yang banyak jenisnya, itu akan meningkatkan resiko terjadinya efek samping seperti dampak yang selanjutnya adalah dampak pada mutu ketersediaan obat. Misalnya pada eh, tempat tertentu ya, pada provinsi tertentu, penggunaan antibiotik digunakan secara tidak rasional dalam jumlah yang banyak ya, sehingga kebutuhan antibiotik menjadi tinggi ya. Maka keluhan yang terjadi atau dampak yang terjadi di beberapa tempat, terutama misalnya puskesmas atau klinik atau apotik, ketersediaan antibiotik menjadi tidak cukup ya, karena di beberapa tempat penggunaan antibiotiknya sangat bebas, sangat tidak rasional gitu ya. Jadi kebutuhannya jadi banyak. Jadi di beberapa tempat yang lain terdampak kebutuhan antibiotiknya tidak tercukupi. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah dampak psikososial ya. Misalnya yang tadi kita jelaskan bahwa sebagian besar penderita diare akut itu masih saja mendapatkan injeksi ataupun antibiotik yang sebenarnya memang tidak diperlukan oleh pasien. Sehingga pasien misalnya sering sekali mendapat pengobatan yang tidak rasional ketika dia mendapatkan hanya oralit dengan misalnya pereda nyeri dengan obat diare adsorben misalnya, itu pasiennya merasa secara psikososialnya merasa tidak percaya karena biasanya mendapatkan antibiotik ataupun injeksi. Nah, dampak seperti itu akan menyebabkan pasien menjadi meragukan pengobatan yang sebenarnya lebih rasional. Kemudian, usaha dan intervensi apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau mengoptimalkan penggunaan obat yang rasional? Yang pertama adalah upaya pendidikan ya. Biasanya dilakukan selama masa kuliah atau pre-service atau bisa juga preklinik maupun pada saat kita farmasi melakukan praktek keprofesian atau pada saat post service atau post klinik ya. Kemudian upaya manajerial itu dengan mengendalikan kecukupan obat, kemudian perbaikan sistem supply dan pembatasan sistem peresepan dan dispensing obat. Kemudian juga bisa dengan mengoptimalkan pemberdayaan komite farmasi terapi yang ada di rumah sakit, kemudian menginformasi harga dan pengaturan pembiayaan. Jadi di tingkat manajerial, kita juga bisa melakukan intervensi untuk pengendalian atau pengendalian pengobatan yang tidak rasional gitu ya, dengan dikendalikan obat-obatnya, kecukupannya, kemudian sistem supply-nya diperbaiki, lalu ada peresepan yang peresepan yang distandarisasi gitu ya, sehingga pasien-pasien mendapatkan obat-obatan yang rasional.
Kemudian secara atau dari regulasi gitu ya, dari regulasi atau dari pemerintah itu upaya dan intervensinya adalah dengan menggunakan atau menerbitkan DOEN atau Daftar Obat Esensial Nasional. Berisi buku, ya ini dia bentuknya buku ya, yang berisi daftar obat-obatan terpilih dan yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di Vaskes sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Nah, DOEN ini atau Daftar Obat Esensial Nasional ini adalah obat-obatan yang ketersediaannya dijaga gitu ya. Jangan sampai di satu daerah atau di satu tempat obat-obatan esensial ini tidak tersedia gitu ya. Makanya di sini upaya dan intervensinya ada di tataran regulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah diberdayakannya atau disusunnya formularium obat, di mana formularium ini memuat daftar obat yang paling dibutuhkan di rumah sakit atau di vaskes lainnya. Nah, biasanya rumah sakit itu menyusun formularium ini difasilitasi oleh Komite Farmasi dan Terapi atau Panitia Farmasi dan Terapi. Selanjutnya, yang terakhir, upaya intervensinya adalah dengan memberikan informasi bagi dokter, apoteker, asisten apoteker, pasien atau masyarakat terkait penggunaan obat yang rasional, sehingga bisa tercapai penggunaan obat yang rasional, pasien bisa mendapatkan obat-obatan yang memang sesuai dengan kebutuhannya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor tadi ya, risk and benefit dari pengobatan tersebut, serta pemberian obat-obatan yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah dan bukti-bukti yang kuat seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita tentang penggunaan obat rasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.